Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja beserta puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa bertemu, bertatap secara virtual di kelas bahasa Indonesia. Baik, hari ini Bapak ingin menjelaskan terkait menulis teks eksplanasi. Kemarin kita sudah belajar di pertemuan pertama apa itu teks eksplanasi, kemudian juga kemarin kita juga sudah mempelajari struktur teks eksplanasi dari mulai identifikasi fenomena, kemudian rangkaian kejadian hingga ulasan. Dan terakhir kita belajar tentang kata-kata teknis, kata-kata pola pengembangan kronologis, dan kata-kata pola pengembangan kausalitas sebagai pembentuk dari teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menulis teks eksplanasi ini. Oke, seperti sebelum-sebelumnya, teks-teks sebelumnya, di menulis teks eksplanasi juga tidak terlalu berbeda, hanya saja yang harus kita perhatikan yang pertama, mendata peristiwa di lingkungan sekitar, karena teks eksplanasi ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita, dimulai dari fenomena misalkan banjir, kemudian fenomena sosial seperti pertambahan penduduk, maupun fenomena budaya seperti penggunaan beduk sebagai penanda azan dan lain sebagainya. Itu ada tiga pembahasan tentang fenomena alam, sosial, ataupun fenomena budaya yang ada di sekitar. Nah, kita data peristiwa itu apa yang mau kita tulis. Nah, kemudian setelah kita mendata peristiwanya seperti apa, pengertiannya, asal-usulnya, kemudian manfaatnya, tahap demi tahapnya, prosesnya. Nah, setelah itu Ananda amati peristiwanya. Bisa menggunakan pola kronologis atau yang berdasarkan urutan waktu. Misalkan fenomena terkait banjir. Nah, banjir berdasarkan urutan waktu, misalkan hujan turun sejak sore, misalkan sampai pagi, sehingga sungai-sungai meluap. Kemudian setelah sungai meluap, jalanan dipenuhi dengan lumpur, dipenuhi dengan air sampai sebatas pinggul. Kemudian rumah-rumah terendam sehingga mengakibatkan mengungsi misalkan ya. Nah, kalau itu kan kausalitas, ada sebab akibat. Kalau kronologis tadi yang berdasarkan waktu ya, pagi hari hujan turun, kemudian di malam hari jalanan mulai tergenang, dan di pagi hari penduduk daerah X mengungsi. Nah, itu kan mengembangkannya secara kronologis, secara waktu. Kalau kausalitas sebab akibat ya, karena banjir, karena hujan turun menerus sejak malam mengakibatkan banjir di lingkungan X. Sebab akibat. Karena banjir, orang-orang mengungsi dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian mencatat urutan peristiwa. Nah, tadi kan masih berdasarkan pola pengembangan yang Ananda mau. Bisa kombinasi ya, pola pengembangan itu bisa kronologis maupun kausalitas digunakan secara sekaligus. Nah, kemudian membuat kerangka teks ekspansi. Ya, Ananda harus buat identifikasi fenomenanya apa, definisikan sebuah fenomena itu apa. Misalkan fenomena angin puting beliung, misalkan terjadi perbedaan aliran udara dari arah Australia
bergerak menuju Indonesia dan ada atau Australia menuju Asia, misalkan ada angin dari Asia kemudian mengarah ke Australia, kemudian angin itu bertemu, kemudian menyebabkan angin topan atau angin tornado dan lain sebagainya. Ya. Kemudian rangkaian kejadiannya Ananda rangkai dari mulai kan tadi identifikasi fenomena, disebutkan apa sih fenomenanya, definisinya. Kemudian setelah itu misalkan tadi angin puting beliung adalah sebuah peristiwa yang terjadi akibat pertemuan dua aliran angin yang berbeda arah. Nah, karena terjadi maksudnya perbedaan arah sehingga menyebabkan putaran angin di daerah tertentu di titik angin itu bertemu. Nah, kemudian karena angin itu memiliki energi yang banyak, misalkan mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi terganggu, bahkan ada rumah yang porak-poranda karena angin. Itu juga sudah masuk pengembangan atau rangkaian kejadian. Kemudian juga akibat dari angin tersebut mengakibatkan puluhan rumah hancur dan lain sebagainya. Total kerugian ditaksir berapa. Nah, di situ intinya kalau kerangka karangan Ananda ikuti struktur dari teks eksplanasi, ya. Nah, kemudian tulislah teks eksplanasi tersebut. Nah, Bapak berpesan Ananda untuk menggunakan pola pengembangan, bisa itu kronologis, bisa itu kausalitas sebab akibat. Kronologis berdasarkan waktu, kausalitas berdasarkan sebab akibat, atau keduanya, silahkan. Nah, itu yang akan membedakan paragraf teks eksplanasi dengan teks yang lainnya di pola pengembangan itu kelihatan. Kemudian juga menggunakan kata-kata teknis seperti konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kemudian juga kata benda, kata teknis, kata tindakan. Nah, itu yang seperti yang kita pelajari minggu kemarin, ya. Nah, Bapak ingin berikan tugas. Oke, tugasnya apa? Jadi untuk tugas pekan ini, Ananda membuat teks eksplanasi minimal 5 paragraf tentang pertumbuhan penduduk dunia. Jadi Ananda coba jelaskan penduduk dunia dari tahun sekian ke sampai sekarang berapa pertumbuhannya, melonjaknya kapan, misalkan setelah Perang Dunia Kedua penduduk dunia itu mulai banyak, itu melonjak tinggi, itu sebab-sebabnya seperti apa. Kemudian Ananda juga soroti dampak positif dan dampak negatif dari pertambahan penduduk ini dan apa yang seharusnya dunia lakukan, ya. Oke, dan karena teks eksplanasi ini berdasarkan fakta, Ananda harus cari informasinya di internet atau di sumber lain yang terpercaya, ya. Bisa disebutkan misalkan seperti dilansir dari FAO, Food Agriculture Organization, menyatakan bahwa Indonesia kekurangan pangan, misalkan seperti itu. Nah, itu silakan Ananda buat berkreasi terkait sebuah teks terkait pertumbuhan penduduk dunia. Bapak kasih waktu sedikit longgar, pengumpulan maksimal Jumat tanggal 17 September 2021, maksimal pukul 23.59. Tapi jangan juga terlalu malam ya mengumpulkannya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan tadi step by step untuk menulis teks eksplanasinya. Coba diikuti
pola pengembangannya baik kausalitas, kronologis, juga disusun dengan baik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.